kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Aduh, kembali lagi bersama saya dan saya sudah ditemani sama narasumber saya yang istimewa hari ini, ada Bu Sagita. Beliau adalah Subkorpe SMPK Dinas Kesehatan Puri dan Kota Manado. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, harus baik ya Bu. Baik terus, semangat. Harus baik dan harus sehat ya kayaknya betul. ya. Oke. Hari ini kita mau ngobrolin tentang sosialisasi kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Ini kayaknya baru ya Bu, kredensial gitu ya. Iya. Bukan prudensial atau semacamnya enggak, bukan ya. Belum asuransi ya. Beda ya. Oke. Kredensial. Apa sih Bu kredensial tenaga kesehatan itu? Iya. Jadi kredensial tenaga kesehatan itu sifatnya adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada tenaga kesehatan, pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan yang bekerja di instansi pelayanan kesehatan. Selama ini memang kredensial itu baru berjalan untuk tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, ini kemarin kami baru dapat sosialisasi dari Ditjen Nakes itu bahwa sekarang sudah harus diberlakukan kredensial untuk tenaga kesehatan di puskesmas. Oke, berarti ini memang sebelumnya kredensial ini sudah diterapkan untuk yang di rumah sakit, tapi yang di puskesmas belum. Dan saat ini barulah puskesmas yang menjalankan. Oke, ini kan sebuah kayak suatu klinik privilege gitu ya. Clinical privilege. Clinical privilege ya. Jadi nggak cuma pejabat aja yang punya privilege ya kan. Tenaga kesehatan juga punya privilege ya. Betul ya. Tapi ada privilege kompetensi. clinical privilege. Betul. Kemudian mengapa Bu ini perlu dilakukan pada petugas puskesmas ini? Ya, karena selama ini memang kan puskesmas itu merupakan suatu instansi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Secara langsung ya. Secara langsung. Maka sebuah instansi pemberi pelayanan itu harus dijamin mutunya. Baik mutu dalam hal pemberian pelayanannya maupun si pemberi pelayanannya. Ya, yang memberikan pelayanan kan nakes. Iya, betul. Maka kita harus betul pastikan kompetensi nakes-nakes ini sesuai dengan ijazahnya, sesuai dengan apa yang sudah dia dapat. Nah, cara untuk melakukan uji kompetensi ya, untuk melegalkan kompetensi mereka itu dengan kredensial tenaga kesehatan ini. Kredensial tenaga kesehatan. Berarti ini kan nantinya nakes ini ada proses penilaian gitu nggak Bu? Betul, sama. Ya hampir sama dengan uji kompetensi, cuma kalau uji kompetensi itu lebih kepada jabatan fungsional kesehatan, sedangkan kalau kredensial itu semua. Jadi tidak melihat tingkatan japungnya, jadi semua tenaga kesehatan baik ASN maupun non ASN itu yang dibedakan. Oke, jadi kalau UKOM itu hanya untuk ASN ya khususnya ya Bu kita. Tapi kalau untuk kredensial ini seluruh tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan. Ini termasuk bidan, dokter gitu ya. Ya, ini kita kebetulan dari Kemenkes itu baru 4 profesi yang diwajibkan. Baru 4. Baru 4 profesi yang diwajibkan, yaitu dokter, dokter gigi, perawat dan bidan. Nah, ini berjalan dulu. Nanti kalau ini sudah berjalan, mungkin ke depannya seluruh nakes akan dilakukan kredensial. Nah, ini harus siap-siap juga ya nih para nakes ini ya. Kemudian tujuannya apa sih Bu dilakukan kredensial ini? Ya, untuk mengetahui apakah seorang tenaga kesehatan itu betul-betul layak untuk melakukan pelayanan kesehatan atau tidak, memastikan ya kelayakannya. Karena bisa jadi dalam satu kondisi ya sekarang dia layak dari sisi pendidikan, pengetahuan maupun keterampilan, tapi di suatu waktu karena ada sesuatu misal sakit kronis, dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik, maka kredensial inilah nanti yang akan menentukan masih layakkah dia untuk melakukan tindakan sesuai kompetensinya. Oke, berarti penilaian ini untuk nakes ini nggak hanya sekali ya, berarti bisa diulang kembali dalam periode waktu tertentu. Betul. Gitu ya. Namanya rekredensial. Rekredensial. Jadi ada penilaian ulang. Nah, ini berapa tahun sekali nih Bu kalau penilaian ulang? Ya, kalau sebetulnya secara reguler itu 5 tahun sekali. Tapi bila nakes tersebut dipindah tugaskan atau tadi mengalami suatu kondisi yang
harus dilakukan evaluasi ulang, maka rekredensial ini bisa dilakukan sewaktu-waktu ya, dalam kurun waktu yang sama atau berbeda. Berarti sesuai kondisi masing-masing nakes sendiri ya, Bu. Oke. Kalau ini kan tadi ada penilaian, berarti kan ada rewardnya ini ya, Bu ya. Berarti ada simbiosis mutualisme nih. Kita dinilai, tapi juga ada nggak sih manfaat untuk yang dinilai ini, Bu? Iya. Kalau manfaat yang dinilai adalah pengakuan ya, pengakuan dan sifatnya dia betul-betul diberikan kewenangan penuh atau kewenangan dengan supervisi atau malah tidak boleh melakukan tindakan pelayanan. Itu yang menjadi titik pentingnya gitu ya. Sehingga bukan reward, hadiah dan bagaimana, tapi pengakuan bahwa betul-betul nakes ini layak gitu ya, layak untuk melakukan kegiatan pelayanan. Gitu. Kemudian setiap tenaga puskesmas ini kan wajib yang melakukan kredensial tanpa melihat status kepegawaiannya, baik ASN maupun non ASN berdasarkan tadi ya Bu kita sampaikan keputusan Dirjen Yankes gitu ya. Tadi ada 4 sudah disebut sama dokter Bu Sakita, ada dokter gigi, ada perawat sama bidan. Nah ini yang menilai, yang melakukan penilaian. Yang menilai ini siapa Bu? Iya. Ini namanya tim kredensial. Ini nanti yang membentuk adalah dari Dinas Kesehatan. Siapa saja? Yaitu tim kredensial ini terdiri dari perwakilan dari Dinas Kesehatan dan perwakilan dari organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini bisa jadi memang di dalam lingkup internal atau kita bisa ambil betul-betul organisasi profesi yang memang tidak bekerja di instansinya Dinas Kesehatan gitu. Berarti bisa dari swasta gitu bisa, ya? Bisa, tapi bukan swasta ya. Intinya kita meminta kepada organisasi profesi untuk memberikan timnya supaya bisa kita gunakan, kita masukkan sebagai tim kredensial untuk puskesmas ini. Berarti untuk meminimalisir ada sesuatu saat penilaian gitu ya, gitu ya. Ya, sifatnya lebih objektif deh ya. Oh iya. Nah ini kan tadi ada organisasi profesi nih ya. Ini berperan sebagai apa nih Bu? Kenapa? Apakah memang di situ beliau-beliaunya ini sudah tahu nih harusnya seperti ini gitu. Apakah ada penilaian tertentu nih? Kalau dari organisasi profesi sendiri diharapkan dengan adanya mereka bisa lebih mempertimbangkan dari sisi etik dan profesionalismenya tenaga kesehatan. Karena dari organisasi profesi saya yakin punya standar baik itu secara kompetensi, standar etik ya. Sehingga kalau memang ada perlu pertimbangan-pertimbangan khusus, mereka bisa memberikan itu pada saat kredensial nanti. Gitu. Karena yang dinilai ini termasuk anggotanya gitu ya Bu. Jadi lebih tahu nih seperti apa sih gitu ya. Betul. Kapan Bu dilakukan ini kredensial ini? Apakah ini sudah mulai dilaksanakan atau masih belum dilaksanakan? Iya. Kalau khusus untuk Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun, ini kami masih dalam tahap persiapan ya. Ini masih kita melakukan konsolidasi dengan organisasi profesi. Nanti akan kita bentuk tim dan kita bentuk perangkatnya. Setelah itu baru akan kita sosialisasikan dulu ya kepada seluruh nakes yang ada di puskesmas, terutama 4 profesi tadi, dan baru kita jalankan kegiatannya. Kami upayakan tahun ini bisa dimulai kredensial karena memang ini dibutuhkan juga sebagai kelengkapan dalam akreditasi puskesmas. Oke. Karena mulai tahun ini ada akreditasi puskesmas ya Bu? Iya, jadi tahun ini harus kredensial. Dan itu mewajibkan untuk harus kredensial supaya membuktikan bahwa tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu memang layak gitu ya. Iya, betul sekali. Kemudian apakah ada nih Bu persyaratan atau mekanisme nih bagi tenaga kesehatan ini untuk dilakukan kredensial ini? Iya. Secara umum nanti akan kita sampaikan dalam sosialisasi sebetulnya, tapi secara umum mungkin tenaga kesehatan bisa mempersiapkan sedini mungkin ya baik itu STR, SIP, sertifikat-sertifikat yang digunakan yang mereka dapat dalam 5 tahun terakhir. Nah ini penting sekali ya sehingga bagi yang STR-nya mati atau mau kadaluarsa dan SIP-nya juga otomatis mati, segera mengurus karena ketika kredensial nanti tanpa adanya itu tidak bisa dilakukan kredensial.
Ya. Ini mempengaruhi ya berarti ya. Betul. Jadi kalau tidak di kredensial, tidak mendapatkan kewenangan klinis, dia tidak boleh melakukan pelayanan klinis. Gitu loh. Ya apa istilahnya sebagai... Ini malah senang atau malah gimana nih, Bu? Ya nggak tahu ya. Kayaknya jadi bahagia ya liburan. Tapi akhirnya kan tidak menambahkan apa ya, yang haknya ya. Misal kalau dia PNS, maka tunjangan fungsional mungkin bisa ya bisa jadi satu bahan pertimbangan ya untuk BKD dalam mempertimbangkan profesionalismenya gitu. Jadi memang ada plus minusnya gitu ya Bu Gita ya. Jadi kalau nanti saya STN-nya udah mati nih, UPAM-nya aja juga nggak lulus nih, berarti saya bebas nih, nggak kredensial, nggak gitu juga ya Bu Gita ya? Nggak juga. Makanya yang meminta permohonan kredensial ini adalah kepala puskesmas nantinya. Jadi tidak si individu sendiri. Jadi sifatnya individu menyiapkan berkas dikumpulkan ke dinas kesehatan. Nanti berkas ini akan diverifikasi dan divalidasi oleh kepala puskesmas. Setelah itu Kapus baru memohon kepada dinas kesehatan untuk dilakukan kredensial bagi stafnya, seluruh nakes yang ada di bawahnya, yang 4 profesi tadi. Baru akan kita lakukan penilaian. Dan tim ini yang akan mengeluarkan rekomendasi bahwa nakes tersebut berwenang penuh, harus disupervisi, atau tidak boleh melakukan kegiatan karena hal dan sebagainya. Wah, nah itu ini ya berarti memang bukan individu yang mendaftarkan diri sendiri untuk dilakukan kredensial, tapi memang berdasarkan dari kapusnya. Betul. Ya gitu ya Bu. Jadi kapusnya untuk merekomendasikan 4 tenaga kesehatan tadi untuk dilakukan kredensial kepada dinas kesehatan. Betul. Nanti dinas kesehatan yang akan membentuk timnya gitu. Nanti tim yang akan memberikan rekomendasi tadi. Nah ini nanti akan dikembalikan ke puskesmas. Jadi rekomendasi tadi ditandatangani secara berita acara oleh tim, disahkan oleh kepala dinas, dan ini dikembalikan kepada puskesmas masing-masing. Dan ini yang akan menjadi pemetaan bagi kami ya. Kira-kira mana sih dari sekian banyak nakesnya itu yang perlu dibina atau enggak dibinasakan ya, dibina atau mungkin perlu ditelaah ulang mengenai tupoksinya dan sebagainya. Kalau memang tidak mampu ya jangan dipaksakan gitu. Berarti 4 nakes ini waktunya tidak secara langsung gitu Bu Gita, meskipun dia satu puskesmas. Berarti ya, waktunya bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau itu time schedule-nya kami akan bagi waktu ya, karena sekian banyak nakes puskesmas ya. Karena dokter dulu dalam kurun waktu tertentu, setelah itu perawat dan bidan, ya seperti itu bisa jadi. Kalau misalkan nih Bu Gita, ada nih tenaga kesehatan yang tidak lolos kredensial ini, apa nih? Gimana nih tindak lanjutnya mungkin? Ini akan kami kembalikan kepada puskesmas. Bagaimana kepala puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan ini. Dan kalau memang dia tidak punya kewenangan melakukan kegiatan pelayanan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan, baik dari sisi puskesmas dan dari sisi sebagai anggota profesi. Tentu saja organisasi profesinya juga perlu untuk melakukan pendampingan atau pembinaan gitu kepada nakes ini. Nah, fungsinya mereka kita libatkan tuh di situ. Gitu. Jadi nantinya setelah adanya pendampingan, adanya pembinaan dari puskesmas, ada dari tenaga profesi juga. Nah, ini kembali dikredensialkan kembali. Mungkin kita beri waktu sampai misalkan setahun ya, baru dilakukan kredensial ulang misalnya. Nah, bisa jadi memang ada perubahan atau memang sudah pol ya. Sudah pol mentok ya sudah, gimana gitu ya. Tapi nggak dibinasakan ya kita ya. Gimana puskesmas dan mungkin juga koordinasi dengan dinas kesehatan ya. Artinya bagaimana untuk tenaga ini difungsikan gitu loh. Karena apa, kalau kita paksakan ini juga akan beresiko kepada mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas dan resiko keselamatan pasien juga. Iya, betul. Karena tidak mampu tapi dipaksakan untuk mampu gitu ya Bu Gita. Ya jangan salah nanti kapusnya, wong dia tidak punya kewenangan kok kamu paksa melakukan itu gitu. Nah, itu. Jadi memang kredensial ini nanti akan berbeda ya. Jadi misalnya si A sudah punya sertifikat kompetensi IGD. Nah, tapi suatu waktu ada kondisi bahwa perawat yang lain yang belum punya kompetensi IGD harus melakukan tindakan kegawatan, apakah tidak boleh? Boleh.
tapi harus dengan supervisi dan bimbingan dari yang sudah punya kompetensi tadi, gitu loh. Nah ini fungsinya di situ. Jadi memang nggak main-main ini ya kredensial ini ya. Bukan cuma masa depan Anda ini ya kayaknya jangan disamakan ibaratnya yang penting punya kertasnya atau mengumpulkan berkas, tidak ya. Kami juga akan melihat track recordnya selama dalam pelayanan. Ya itu. Ya memang tidak sejelimet kalau di rumah sakit ya. Di rumah sakit nanti ada tim etik lah, ada tim mutu yang sebagainya yang akan ikut memberikan penilaian. Di sini lebih sederhana, cuma karena memang ini hal baru, tentu saja pasti akan banyak sekali upaya untuk bisa mewujudkan. Untuk mensukseskan kegiatan ini. Betul. Gitu ya. Saya bisa membayangkan betapa paniknya teman-teman ya. Dia terbayang apalagi ini gitu ya. Diapain lagi nih gitu loh. Nah, sudah mereka, saya yakin teman-teman juga akan beban ya, ada UKOM ya, ada penilaian angka kredit, ya, tapi betul. Sekali lagi UKOM, angka kredit ini kenanya hanya ASN. Iya, betul. Sedangkan tenaga kita kan ada yang non ASN. Ya, banyak yang BLUD, banyak ya. Nah, jadi kredensial ini kena semua gitu loh. Adil. Anda tidak akan lolos kali ini. Iya. Ya itulah. Jadi sebetulnya bukan untuk menakut-nakuti, tidak. Intinya betul-betul bahwa kualitas pelayanan itu harus kita jaga. Jangan sampai orang menganggap Allah di puskesmas paling begitu aja. Di puskesmas pelayanannya apa istilahnya sak-sae lah, seperti itu. Kita tidak mau. Semua instansi pelayanan kesehatan dengan tenaga kesehatan yang memang sudah profesional akan memberikan pelayanan yang profesional. Itu yang kita harapkan. Iya, jadi untuk yang biasanya kan kalau non ASN ini Bu ya, non ASN udah nggak ada penilaian gitu ya. Lewo apa bahasanya, udah lewo-lewo gitu ya. Tidak ada penilaian khusus. Iya, nah untuk kali ini kredensial ini berbeda ya. Jadi ASN non ASN kena semua ya. Betul. Anda tidak akan lolos kali ini pokoknya ya. Tapi jangan takut ya, jangan karena takut. nanti tetap ada pendampingan terlebih dahulu mungkin gitu ya Bu. Iya, kita akan sosialisasi. Saya rasa berkasnya juga tidak sulit, hanya mengumpulkan STR tadi ya, SIP, terus daftar riwayat hidup, foto 4x6 dan sertifikat-sertifikat yang sudah dimiliki dalam kurun 5 tahun terakhir. Ya, dalam kurun waktu 5 tahun. Oke, dan nanti seluruh berkas itu harus disiapkan sebelum adanya kredensial ini ya. Sehingga waktu ada kredensial ini sudah nggak tambah panik lagi nih. Kalau sebelumnya panik karena ada kredensial, nah ini kalau sudah disiapkan ini mungkin paniknya agak sedikit hilang gitu ya Bu. Saya rasa sudah disiapkan harusnya ya. Kayak Bu ini ijazah aslinya ketinggalan di kampung gitu. Nah itu harus diambil dulu karena kami nanti akan ngecek dengan asli. Oh gitu. Jadi ijazah asli itu, berkas-berkas asli tetap harus dibawa. Betul. Juga ya Bu kita ya. Biasanya di kredensial itu kita akan bandingkan, misalnya dia punya fotokopi, kita sesuaikan dengan asli ya. Ya memang zaman teknologi ya. Iya. Jadi saya ceritakan pengalaman saya waktu kredensial di rumah sakit ya, ada kejadian dia sudah bawa yang fotokopi ya. Betul. Tapi ternyata tidak bisa menunjukkan asli. Nah, seperti ini setelah kita konfirmasi lagi ya ternyata ada masalah dengan ijazahnya. Nah, ini yang terjadi, maka ijazah asli tetap harus diperlihatkan. Sekarang zaman teknologi canggih, apa-apa bisa kayak asli. Sehingga ya betul-betul harus betul-betul menunjukkan keaslian. Jadi harus ada wujudnya aslinya gitu ya, nggak cuma scanan atau menunjukkan flash disk ini loh Bu, ini sudah saya scan nih aslinya. Betul. Gitu. Makanya sing ketelisut golek isik. Kalau ketelisut ya. Biar nggak bingung gantinya. Gitu. Jadi memang ini saya juga membayangkan ini Bu Gita. Iya. Ini Bu Gita nantinya akan menyandingkan berkas-berkasnya aja, ini kayaknya udah mumet ya kayaknya. Sudah pusing 7 keliling ya. Iya, tapi insya Allah nanti kita dibantu tim kan. Iya, betul. Nanti yang akan memverifikasi itu kan, saya rasa nanti puskesmas ya tidak bisa untuk memverif sendiri. Kan verif awal itu memang di puskesmas gitu ya. Nanti akan dibantu oleh tim, makanya nanti saya mohon kepada teman-teman yang nanti mungkin kami tunjuk sebagai tim kredensial, mohon kesediaannya supaya ikhlas ya untuk jadi tim kredensial,
karena ini demi kepentingan bersama. Betul. Gitu, Jing. Oke, tadi sudah disampaikan Bu Gita panjang kali lebar bahwa nanti akan ada kredensial bagi tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Tadi ada 4 ya, dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan untuk sementara waktu ya. Nah, nantinya mungkin akan lebih berkembang lagi, ada perawat gigi, ada yang lain-lain gitu ya Bu Gita ya. Nah, Bu Gita, saya sebelum terakhirnya untuk saat ini di puskesmas itu kan ada nih tenaga bidan, perawat, tapi tidak melakukan pelayanan di bidang itu gitu. Itu tetap juga harus kredensial atau gimana? Salah satu tujuan kredensial adalah memastikan itu. Jadi meskipun dia tidak menangani pasien, tetap harus gitu ya? Sesuai jasa tadi karena betul, artinya ini akan menjadi catatan toh untuk puskesmasnya. Kenapa perawat ngurusi administrasi? Kenapa kok bidan ngurusi misalnya bukan tupoksinya, bukan kegiatan kebidanan. Secara kredensial, akhirnya kita akan memberikan tidak berwenang untuk melakukan kegiatan kebidanan akhirnya. Dan ini akan sebetulnya ya di sisi lain merugikan nakesnya. Tapi di sisi lain memang kondisi mungkin puskesmas pada saat itu butuh gitu ya. Jadi bagaimana caranya si nakes ini juga bisa melakukan kegiatan sesuai profesinya, ya sambil mengerjakan tugas tambahan misalnya begitu. Nah ini perlu dibicarakan bersama. Jadi memang nggak ada celah lagi ya untuk kalian lari dari kenyataan ini gitu ya. Gitu loh. Ya kalau dia masih menamakan dirinya bidan, perawat, maka dia harus kredensial. Tapi kalau dia melepaskan itu, pokoknya saya jadi tenaga administrasi saja, saya tidak dianggap sebagai bidan perawat. Nah ini nanti juga akan pengaruh juga loh. Pengaruhnya pada gitu ya? STR dan akhirnya pendataan SISDMK kami, gitu loh. Kok puskesmas ini bidannya banyak, tapi bilangnya kurang. Padahal ternyata bidannya banyak, tidak untuk jadi bidan. Nah itu administrasi, gitu ya. Makanya loh di SISDMK bilangnya dimasukkan sebagai bidan, masalahnya itu yang terjadi. Jadi nanti akan mulai muncul petanya seperti apa gitu ya begitu. Nah nanti ya rencana kebutuhannya, jadi cambung semua ini nanti. Akhirnya tahu kualitas SDM yang ada di situ, kebutuhannya atau rencana kebutuhannya, SISDMK-nya, dan tujuannya satu sih sebetulnya. Jadi memastikan kualitas pelayanan. Itu ya. Jadi memang ini bukan pukul rata ya, tapi memang diharuskan. Apabila kita bidan ya memang diwajibkan di kebidanan sesuai tupoksinya gitu ya. Tidak meskipun puskesmas juga butuh tenaga itu di tempat lain gitu ya Bu Gita. Nah ini yang perlu ditata lagi ya. PR memang, tapi dengan ini saya yakin akan ada satu wacana ya bagaimana bisa menempatkan mereka sesuai posisi masing-masing gitu ya. Terakhir Bu Gita, mungkin ada pesan yang disampaikan kepada teman-teman rekan-rekan yang akan kredensial ini Bu Gita. Jadi terkait dengan kredensial ini, sekali lagi ini adalah amanah ya dari Kementerian Kesehatan. Tujuannya tidak ingin menyulitkan tenaga kesehatan, tapi memastikan bahwa tenaga kesehatan itu bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan kompetensinya. Jadi silahkan teman-teman untuk bersiap dulu dengan segala persyaratan yang sudah kami jelaskan tadi. Nanti tunggu tanggal mainnya. Ya siap-siap saja. Itu makin deg-degan kayaknya kita ya. Kayaknya ya, saya salah ya pesannya ya. Ya intinya siap saja. Kita tidak akan menyulitkan, kita akan bantu. Dan kalau memang ada pertanyaan atau konsultasi terkait ini, kami siap untuk membantu. Tapi apakah nanti penilaian itu ada praktek, ada tulis atau cuma tulis? Tidak ada. Oh, enggak ada? Tidak ada, hanya portofolio. Oh, hanya portofolio. Nah, ini nggak usah deg-degan banget ya. Sudah ada bocoran dari kita ini ya. Jadi nggak kayak yang di rumah sakit ya. Rumah sakit itu bisa sampai uji praktek dan lain-lain. Tapi kita karena di puskesmas kita tahu tupoksinya itu sangat lebar ya. Betul. Jadi kita tidak bisa memfokuskan pada satu seksi-seksi. Akhirnya secara umum pekerjaan sebagai perawat apa yang dijalankan, bagaimana kendala dan lain-lain, mungkin dalam wawancara akan muncul ya itu ya. Jadi memang
tujuannya ini memastikan bahwa puskesmas itu sudah memberikan layanan yang terbaik dengan SDM-nya yang juga yang sesuai dengan tupoksinya gitu. Betul. Oke, nggak terasa ya Bu, kita kayaknya ini pengennya lama lagi gitu ya, tapi nanti teman-teman malah makin deg-degan ini kayaknya ya. Nanti malah pusing nih. Baik Bu Gita, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Kawan Diska. Sama-sama, siap. Dan sampai jumpa di program Info Sehat selanjutnya. Bye.